saya pahami, itu indah malah ajaran. Lebih berat itu. Nggak ada Kristen yang sanggup menjalaninya, itu nggak ada. Itu saya katakan tadi, penggenapan dibantah terus sama Pak Pendeta. Kan saya juga bingung. Kalau Pak Pendeta ngebantah terus, kapan ngajarin ajaran Yesus di gereja kalau gitu kan? Logikanya, kok kenapa pendeta nggak paham ajaran penggenapan Yesus gitu loh? Nah, benar ya. kita Membantahnya di lanjut mana loh? Iya. Loh, tadi dia katakan Kan itu gua bukan bilang penggenapan. Padahal Jangan tadi lari ke sana dikatakan. kemari. Dan justru itu jangan kesana kemari, ku bilang. Justru tadi ketika dikatakan, Anda berkata bahwa barang siapa menceraikan istrinya, ia telah berzina. Itu kan penggenapan hukum yang diuraikan oleh Yesus. Kalian tuh cuman tahu gitu doang, nggak tahu bunyinya di mana dan nggak tahu konteksnya apa. Padahal itu yang sedang dibahas dari tadi. Aneh saya ini. Nah, tapi memang makanya. Kan ku bilang tadi sama Bapak, jangan dipotong-potong ayat pasalnya. Baca mulai dari pasal 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Aku Nomor 20. Iya, Nih ya, saya baca. Memang aku pribadi banyak dosa kok. Memang bakal ke neraka Ya kok. udah, ke neraka kau. Kata bukan kayak Yesus, kalian. bukan kata saya. Bukan kayak kau, bukan kayak Anda. Kau jamin Anda ke surga. Loh, kata Yesus mengasihi musuhmu, berkata kasar kepada saudaramu, kau ke neraka. Ayo, selamat, Anda ke neraka, kata Yesus. Sangat suram kalau menurut ajaran kami Alkitab. Lah, kok jadi sangat salahin susah untuk saya? masuk ke surga. Itu ada kuncinya. Karena manusia di kata dunia ini Yesus, semua nggak ada yang nih. berdosa. Yang tak berdosa. Itu ajalah ajaran kami. Nih saya bacain datanya, nak. Nih ya, saya bacain datanya ya, nak ya. Nah, nih baca, nak, baca. Nih, kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Anda sudah dihukum belum? Oke. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil atau bodoh di sini harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Selamat Anda menjadi bahan bakar api neraka. Udah ya, ini kata Yesus, bukan kata saya loh. Iya. Memang ku bilang tadi aku ke neraka, bodoh. Tahu nggak? Ya sudah loh. Ya, udah tahu ke neraka, bodoh lagi. Kasihan. Ya karena aku merasa berdosa. Aku Ya merasa sudah. berdosa. Ya sudah. Udah. Apa yang dibahas? Wahai ahlun Kembali ke awal pembahasan tadi, ke laptop. Di Matius tadi, Matius. Sabar dulu, Bang Naga. Saya sapa dulu tamu yang baru masuk. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz Ali, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat abang. Ya, assalamualaikum Bang Madin, Tonora. Masya Allah. Syukran Bang Madin, barakallahu. Siap. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Ya Bang Faruk.
Masya Allah Bang Madil. Bang Madilnya di follow ya. Bang Madilnya di follow. Masya Allah. Bang Fris, halo Bang Fris. Lama apa? Halo, Buka Assalamualaikum. Oh Islam dia ya? Muslim dia dari Thailand dia. Oh ya udah. Disimak aja ya Bang Fris. Apologet Thailand. Boleh? Ya. Ya, boleh follow. Saya dengar dulu tadi. Oh, iya. Tangkap intinya dulu karena masih belum nangkap ini lagi bahas persoalan apa. Jadi saya masih nangkap bagaimana. Ya, dilanjut aja nggak apa. Oke. Kita lanjut dulu. Oke, dilanjut dulu ya. Nanti saya tangkap dulu mau bahas soal apa ya Oke, soal baik. debat apa ya. Baik, gini Bang Naga ya, Bang Naga. Anda itu gini, kalau Anda semakin berulang-ulang berkata bodoh terus, itu makin kuat di nerakanya. Jadi Anda nanti jadi PIP kalau gitu, karena sudah penggenapannya sangat kuat dari pernyataan Yesus. Makanya kita diskusi aja Pak. Dari tadi saya uraikan berkali-kali, ya, tentang ajaran Yesus, itu saya pahami, itu indah malah ajaran. Lebih berat itu. Nggak ada Kristen yang sanggup menjalaninya, itu nggak ada. Itu saya katakan tadi penggenapan dibantah terus sama Pak Pendeta. Kan saya juga bingung. Kalau Pak Pendeta ngebantah terus, kapan ngajarin ajaran Yesus di gereja kalau gitu kan? Logikanya, kok kenapa Pendeta nggak paham ajaran penggenapan Yesus gitu loh? Nah, Benar ya. kita Membantahnya di lanjut mana loh? Iya. loh, tadi dia katakan Kan itu gua bukan bilang penggenapan. Padahal Jangan tadi lari ke sana dikatakan. kemari. Dan justru itu jangan kesana kemari, ku bilang. Justru tadi ketika dikatakan Anda berkata bahwa barang siapa menceraikan istrinya, ia telah berzina. Itu kan penggenapan hukum yang diuraikan oleh Yesus. Kalian tuh cuman tahu gitu doang, nggak tahu bunyinya di mana dan nggak tahu konteksnya apa. Padahal itu yang sedang dibahas dari tadi. Aneh saya Kan ini. Nah, tapi memang ku bilang- makanya. Kan ku bilang Apa? tadi sama Bapak, jangan dipotong-potong ayat pasalnya. Baca mulai dari pasal 39 sampai ayat ke kamu mendengar Aku pula yang kasih disalahin. Ya. Pak, justru saya tidak motong. Dari tadi saya bilang coba kau bahas, pahami satu perikop. Dari tuh, oh gini. Itu Nora dan Bang Faruk. Si Bang Naga ini sebenarnya lagi marah sama pendetanya. Kau gak paham isi Bible itu, dipotong, dipenggal, gak paham konteksnya. Kayak dia gabungnya ke saya. Iya, paham Pak Naga, paham. Kan gak Dengar. enak kan Anda kalau langsung ke dia. Paham. Kalau kita argumen gini harus saling memberilah waktu ngomong, sekalipun sebentar. Betul. Bukan harus bapak terus ngomong. Aku mau ngomong langsung ngomong. Aku mau ngomong langsung di situ ngomong. Jadi gimana mau selesainya? Betul nggak? Begini. Ininya yang bapak bahas ini kan. Tunggu, ini yang bapak bilang tadi ya. Kamu telah mendengar. Udah, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu kan yang agak itu ibaratnya berarti digenapi padahal enggak genap gitu kira-kira kan. Betul enggak? Itu aja jawab Bapak dulu. Aduh, Pak. Aduh. Kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Itu hukum Torah, Pak. Itu hukum Ya. Torah. Ya. Yesus membawa penggenapan hukum. Di ayat berikutnya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Iya, kan pas yang ku bilang itu. Lah, Sebenarnya iya, udah itu digenap. penggenapan. Iya, sebenarnya udah ditenggenapi tapi kasihilah musuhmu kan gitu dibilang. Pendetamu itu loh yang dari tadi bantah mulu. Pak, mulai besok jangan bayar perpuluhannya Pak sama dia, Pak. Ngapain? Percuma kok bayar perpuluhan tapi gak dibikin cerdas, atau malah jemaatnya lebih cerdas daripada pendetanya. Ini kayak mana ini? Begini tuh Pak, arti pengertian di situ Rugi digenapi Pak, di bayar, sini. Pak. Besok ditagih aja Pak. Itu Minta menjelaskan sesuai ajaran Alkitab kami manusia itu selaku saya manusia selalu memusuhi musuhku, bukan mengasihi. Enggak bisa saya seperti yang diajarkan ini firman ini atau Matius 43 ini. Mengerti? Udah mengerti kan? Itu Iya, pengertian udah. itu. Tidak bisa saya mengikuti Dulu, Bang yang Naga. diajarkan Iya, sabar. ini. Sabar. Sementara sudah Sabar dulu, Bang Naga.
dulu, saya sapa dulu Bang yang baru masuk. Sima, Bang Engis, agama apa? Islam saya turunkan, kalau Kristen bukan kamera. Bang Engis, Shalom, agama apa? selamat pagi. Lah, buka kameranya. Di sini wajib buka kamera. Pak Kingdomnya udah tewas. Pendetanya tewas. Jadi ini sekarang jemaat-jemaatnya semua ya. Shalom. Iya, Maksudnya selamat agak- pagi. Iya. Salam semuanya ya. Halo Bang. Iya Bang, iya ya. Os, bertanya. Os, Enggak, sebentar Boleh dulu saya Bang bertanya, Engis, Om? sebentar. Maaf ya, sebentar dulu. Bang Naga bagaimana? Udah selesai dengan Ustaz Talib atau masih mau dilanjutkan pertempurannya? Ya gimana? Katanya nih, Naga ini ujung-ujungnya room baik. ini Ya Jadi belum Bang Naga selesai. debat. Ibu yang bilang, Iya. tunggu Bang Naga, start Baik dulu Bang kau Naga bilang. ini. Dia sadar. Kemana sih? Dia mau nagih perpuluhannya Foto dia mau apanya ini? kita dikembaliin. Sabar dulu Bang Naga, sabar. Begini Bang Engis, ini kalau Bang Engis tidak membolehkan Bang Naga selesaikan, nanti dipotong-potong terus. Makanya kenapa saya naikkan? Biar dia selesaikan dulu. Iya, Ya nanti kalau Bang maksud Engis saya. mau masuk, apa? Berdiskusi Bang. Tapi Bang Naga Gini loh. suka berdebat. Oh iya. Iya. Udah sama kami Banaga ini kan sesama Kristen ya. Tapi Iya, Bang, iya, satu-satu iya. lah ngomong. Bang Naganya nggak Kenapa? mau diem kalau begini Bang Engis, sabar dulu. Saya sebentar dulu Bang, sabar. Tadi Pak Kingdom dengan Pak Talib berdiskusi selalu potong terus sama Bang Naga. Makanya saya bilang diselesaikan dulu sama Bang Naga ya. Kalau udah selesai, ya silakan Bang Engis mau bertanya. Bagaimana Bang Naga? Bang Naga. Tunggu, begini Bu, sebenarnya Ibu nggak cocok. Os, kenapa aku bilang? Ibu memberhentikan saya. Ibu ngomong, Ibu berhentikan saya. Ibu suruh ngomong saya lagi. Coba Ya, dari sini dulu. gantian. Iya sabar dulu, Bang Naga nggak boleh kayak begitu ya. Bang Sima kalau nggak open cam saya turunkan. Silakan Anda mute tapi wajib open cam di sini. Bang Sima, ya. Oke, saya tidak akan motong Bang Naga, tapi Bang Naga selesaikan cepat perseteruannya biar Bang Engis naik. Ya, Ah, oke ya. gini Terus- aja. Itu Tetap. Kak Nora. Cetak dari Oke, awal. baik. Cetak dari Iya, awal. Yang- Iya, pelan-pelan sudah. Ini kita poinnya mau dapat gini aja. Ini kan juga ada saudara aku yang lain, ada Bang Faruk ya, biar kita gantian juga. Gini, sebenarnya ya kita membahas data-data yang tadi. Ini kalau kita pahami ya, merujuk Tunggulah, udah kepada habis imannya. bateraiku. Udah habis bateraiku. Tunggulah. Berkutas dulu. Terguncang. Ya Allah. Ya, silakan Bang Engis. Ya, silakan, Bang. Kataku biar kita kelarin aja udah. Ini kan sudah banyak saudara yang lain. Kok kayaknya Bapak tadi tuh udah kena Nah, mental itu itu. Faruk lagi sarapan. Itu Faruk lagi Iya, iya. sarapan Ustadz. Ya tadi di WA-nya. Coba lanjut dulu Siap. dengan Bang Engis. Katanya Bang Engis Iya, mau iya. bertanya. Tapi dikeluarkan dulu poinnya bagaimana Bang Alif? Poinnya. Ya ini dia maksudnya Silakan. poinnya mau kita sampaikan ya. Ini mohon maaf teman-teman ya. Jangan terguncang lah. Tadi tuh Bapak tadi ngamuk-ngamuk tiba-tiba diusir Yesus ya, dia berubah langsung, dia jadi baik. Tapi gini ya. Yang tadi kita uraikan itu kan hukum Yesus tentang kedatangannya dan penggenapan hukum Taurat. Itu poin-poinnya diuraikan oleh Yesus. Tapi kalau saya baca yang cocok dengan iman Kristen memang ada data ya yang saya rasa ini tidak dibantah. Ini saya misal Efesus 1 nomor 7. Poinnya di situ adalah sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, inilah yang selalu menjadi landasan iman Kristen. Yang penting Yesusnya harus mati di kayu salib, darahnya tercurah, kamu diampuni dosa. Nah, kalau sudah demikian, tadi membahas perjinahan, membahas apa, udah beres, sudah ada perdamaian. Semuanya itu ditanggung dosanya oleh Yesus di atas kayu salib. Intinya apa? Nggak ada lagi dosa. Kalau kalian yang berdosa, yang nebusnya Yesus. Coba, keluarkan urusan, nggak perlu lagi capek. Makanya bahas syariat pernikahan, tata cara pernikahan, ngapain juga kayak gitu.
Toh nggak diatur juga masalah dosa mah udah ada yang beresin. Yang penting gue hidup semau gue. Dosa tenang ada bos gue yang beresin, kan gitu logikanya. Iya kan? Nah, itulah yang menjadi imannya Kristen gitu loh. Enggak lah Bang. Saya bukan sebenarnya tetangga agama, aku agak kurang dikit kan. Sebenarnya aku naik dari tadi saya nonton melulu kan. Tapi saya naik ini ya karena ada Abang Naga tadi kan, supaya misalnya ini kan room diskusi. Kalau seperti itu sifat kita bukan room diskusi lagi tuh kan. Ya kan? Kalau saling berdebat seperti tadi, nggak bisa kita dengar ngomong satu sama lain, ya kan? Menurut saya, apapun agamanya, tetapi dari iman seseorang itu, dia meyakinkan dengan ketaatannya. Kalau dia taat sama Tuhan, dia itu kepercayaan dia, pasti dia itu masuk ke surga, ya enggak? Contoh, seperti kami Kristen, kalau kami tidak melakukan apa perintah Taurat itu, pasti kami berharap bahwa kami itu di neraka. Karena kenapa? Semua diperintahkan itu, kalau kami tidak menjalankannya dengan di dunia ini, pasti kami yakin bahwa kami ini di neraka. Oke, baik Pak, poinnya aja Pak. Sebelum lebih jauh, Bang Baru sudah kembali. Bapak percaya penebusan dosa? Percaya. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib? Percaya. Oke, seandainya tadi membahas pernikahan, tidak ada aturan atau perjinahan misal Anda lakukan, itu dosa nggak? Ya dosa lah. Nah, apakah dosa Anda, siapa yang menembus dosa Anda? Tuhan Yesus. Ya makanya kan beres, ngapain pusing-pusing? Itu dari tadi perbuatan dosa yang kalian tenang udah ditebus. Inilah kenapa ngapain bahas lagi syariat, bahas lagi aturan di Kristen. Nggak perlu pusing, nggak perlu capek, udah ada bosnya yang beresin. Iya kan? Ngapain kita? Tapi yang penting kita itu sudah. Itu ngapain bahas aturan, tata krama, aturan ini itu, ada kalian berzina atau apa? Nggak ada itu. Dosa. Ada yang nebus ada. Ngapain pusing-pusing udah. Ya makanya nggak ada lagi aturan. Bebas aja udah ya. Oke, lanjut. Aku gantian sarapannya Bang Baruk. Itu aja poinnya Pak ya. Poinnya itu aja. Siap, oke. Standby aja ya. Diskusi tadi. Standby aja. Dari diskusi tadi kita pahami Ustaz ya. Iya. Dari diskusi tadi kita dapat pemahamannya begini ya. Yesus dengan hukum Tauratnya, Paulus dengan ajarannya, kan gitu. Jika dikomparasikan nih, Yesus dengan hukum Tauratnya, Paulus dengan ajarannya, ternyata teman-teman Kristen lebih condong kepada Paulus dan pengajarannya, bukan Yesus dengan hukum Tauratnya, gitu loh. Tapi kalau kita membahas tentang iman ini ya, iman itu kata lain daripada kepercayaan, dibilang Bang Ingis tadi. Ya setiap orang itu memiliki iman. Ini iman kami, kan gitu. Seperti itulah imannya Islam. Tapi iman atau kepercayaan itu tidak selamanya benar, Bang Ingis. Tidak selamanya benar. Saya berikan analogi sama Bang Ingis ini. Ada dua orang yang memiliki kepercayaan dan pemahaman yang berbeda. Si A percaya kalau Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto, kan gitu. Si B mengatakan Presiden Republik Indonesia saat ini adalah misalkan namanya Joko. Mana orangnya? Turun. Tahu aku, gak ada yang bisa. Mati aku. Nyung 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 nyung. Tunggu dulu itu, kok kan moderator. Apalah, jaringan saya di sini jelek karena saya di tempat adik aku ini susah jaringan. Kingdom. Tidak, carikan dulu yang lain. Dia sudah 6 bulan. Sedikit. Mau bangun kantor lagi dia gawat darurat di. Udah masuk IGD dia. Udah masuk ICU.
Bentar lagi tinggal apanya? Tinggal nunggu lonceng gereja. Mungkin yang lain lah. Ini Scan ini, dia ini pakai topeng. Saya paling nggak suka yang kayak gini diskusi. Loh, katanya nyalain kamera. Ini udah nyalain kamera nih. Kan? Tengoklah kan? Ya coba bentar sebentar itu. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya kan. Dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Kalau buahnya busuk, maka kita tebang pohonnya. Skeni ini Islam Kristen tidak? Protestan. Oh, Kristen Protestan. Anda mau melanjutkan narasi tadi, diskusi tadi, atau ingin membawa topik yang lain? Coba dijelaskan lagi tadi. Apa yang mau dijelaskan? Tadi pertanyaan tolol. Gimana? Masalah zina itu tolol. Saya baru dengar itu. Siapa yang menarasikan tadi zina itu seperti tahu, itu? saya. Yang menarasikan siapa? Nggak tahu, pertanyaan zina kok tolol sekali. Coba yang diskusi yang enak gitu loh. Yang Oh, tadi perihal persoalan. kualitas. Yang Iya, berkualitas. tadi sebelumnya mengkaji tentang hukum halal haram gitu loh. Itu tadi yang dikaji. Nah, gini, Apakah di dalam dalam kekristenan? Alkitab kita itu tidak ada istilah halal haram. Makanya jangan dihubungkan. Makanya didengarkan dulu saya menyampaikannya. Kalau kamu potong informasi sampai kamu itu separuh. Orang belum selesai saya ngomongnya. Gimana? Udah kepotong. Gitu loh. Kita sama-sama tahu halal haram di kekristenan itu bahkan di Bible kalian itu tidak ada. Karena memang kata halal dan kata haram ya itu bersumber dari bahasa Arab. Sementara kitab kalian itu kan original teksnya bahasa Yunani. Dan teman-teman Kristen itu berpegang kepada terjemahan dari Bible kalian sendiri. Kan gitu. Tapi bentuk lain dari kata halal dan haram ya pelarangan dan pembolehan. Itu dalam bahasa Indonesianya. Kita tidak menyangkut tentang berpegang kepada asal katanya gitu loh atau original teksnya. Pelarangan dan pembolehan. Nah, itu yang kita kaji di sini. Nah, yang jadi topik pembicaraan Ustaz Alif tadi sama teman Kristen sebelumnya, apakah teman-teman Kristen itu ada larangan perihal tentang berzina? Jangan kamu berzina. Ada? Keluaran 20 ayat 14 buka. Nah, ini yang jadi topik tadi sama Ustadz Alif. Itu sudah dibatalkan. Efesus 2:15, Galatia 2:16, Galatia 5 nomor 4, Galatia 3 nomor 10. Kalau kamu berpegang kepada kitab Keluaran, dalam Galatia 3:10 dikatakan, ya, orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Nah, Matius 25:41, kalau kamu tetap berpegang kepada hukum Taurat itu tadi, sementara kata Paulus dalam Galatia 3 nomor 10 hukum Taurat itu sudah terkutuk dan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk, nah, kamu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala bersama dengan iblis nanti. Matius 25 nomor 41. Ini yang dibahas sama Ustaz Alif tadi. Gitu loh. Seharusnya berdasarkan ketetapan dari Paulus, kalian jangan mengutip lagi. Karena apa? Kalian tidak dibenarkan kalau kalian hidup di bawah hukum Taurat. Kalian sia-sia kematian Kristus kalau kalian menganggap ada kebaikan dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Itu buat goyim. Dalil yang kau kasihkan tadi, kita Keluaran itu tadi, Keluaran itu tadi kan bagian dari Taurat. Itu buat goyim. Iya, selamat pagi semua saudara-saudara. Ya, Buat pagi. goyim itu, ngerti? Boleh Gimana? boleh izin menjawab Pak Bang Farud? Ngerti goyim Sabar nggak? dulu Bang D, sabar dulu Bang D. Oke. Gimana? Ngerti goyim nggak? Ngerti goyim? Enggak, itu. Oi. Itu si Scanny diturunkan aja. Saya nggak suka diskusi yang kayak begini. Kalau dia pakai efek topi atau apa nggak apa-apa. Lebih bagus sama apa? Iya. Ya, halo Bang Faruk. Selamat siang Bang Faruk. Ya, Jumpa Namboru. lagi kita. Siang Namboru. Halo, Ini guys. Namboru on cam Namboru. Ya, maaf. Silakan Namboru. Silakan. Tadi kan Bang Kindo misalkan buka ayat di Alkitab, tapi dia bilang ke saya tadi jangan dulu naikkan itu. Menurut saya orang awam ya Mbak Nora,
walaupun itu sudah dibatalkan menurut saya yang mengimani yang namanya sudah tertulis di Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau memang itu barang zina itu adalah dosa, ya tidak mungkin kita manusia perbuat yang salah toh menurut saya. Makanya saya tadi bacakan Bang Kindom kok dia bilang jangan bawa ke situ, botol juga dia itu. Nah, ini kalau jawaban Namboru seperti itu, berarti kita sepakat Namboru ya, Paulus itu salah, betul? Ya namanya kan, kalau menurut saya jujur saya orang awam, tapi saya rajin ke gereja setiap minggu. Yang namanya itu ajaran yang tidak diperbolehkan itu dari kita seseorang yang mengimani, ya tidak mungkin kita lakukan itu kan namanya dosa. Iya betul. Betul, makanya saya bilang kalau mengikuti logika dan pemahamannya Namboru, di mana Paulus membatalkan hukum Taurat dan mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk dan tidak dibenarkan kalian ketika kalian mengharapkan ada kebaikan dari hukum Taurat, berarti Paulus pada poin itu salah, betul Namboru? Ya, menurut saya sih seperti itu, tapi ya itu sudah kan selesai toh, Paulus salah. Kan dari mereka, saya orang awam, toh hanya saya mengimani sesuai isi Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, apa yang tertulis sebagai larangan bahwa setelah kita manusia melakukan itu adalah dosa, ya jangan dilakukan menurut saya. Iya, ya udah mengikuti pemahaman Namboru udah sepakat karena Paulus menyatakan seperti itu, Paulus salah pada poin itu, kan gitu Namboru kan? Ya. Nah, karena Paulus sudah Namboru nyatakan salah, sekarang saya tanya, sekarang siapa yang menebus dosa Namboru? Ya, karena Yesus. konsep tebus dosa itu ajarannya Paulus. Ya, yang kita imani sesuai kepercayaan Kristen Tuhan Yesus. Nggak lagi Namboru. Itu ajarannya Paulus. Yesus mati tebus dosa. Namboru sudah menyatakan Paulus salah. Maka Yesus tidak bisa lagi Namboru imani mati itu tebus dosa. Karena sebelumnya Namboru kan ngomong Paulus salah. Masa Namboru mengikuti orang yang salah? Gimana? Maksudnya tidak semua juga itu isi Alkitab yang misalnya kayak Bang Faruk bilang itu dirubah sama Paulus, tidak semua juga ajaran itu dirubah. Saya nggak ada katakan dirubah Paulus Namboru. Saya tidak ada dari tadi bernarasi ya isi Bible dirubah sama Paulus. Saya nggak ada katakan gitu loh. Tapi Paulus memiliki hukum sendiri, di mana hukumnya Paulus ini berbeda dengan hukumnya Yesus. Kan gitu berdasarkan Taurat. Tapi dari narasi Namboru sendiri, Namboru lebih condong kepada hukumnya Yesus yang berpegang kepada Taurat. Nah, pada poin itu Namboru katakan Paulus itu salah. Kalau Namboru menyatakan Paulus salah, seharusnya Namboru tidak mempercayai lagi konsep penebusan dosa dengan matinya anak manusia di atas kayu salib. Karena itu pengajarannya Paulus, bukan pengajarannya Yesus berdasarkan Taurat. Kalau pengajarannya Yesus berdasarkan Taurat, bermulai dari perjanjian lama, manusia itu menanggung dosanya masing-masing. Seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya, begitu juga ayah tidak akan menanggung dosa anak-anaknya. Bahkan dalam kitab Matius 19, Yesus mengajarkan tentang konsep pertobatan dan juga memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan menjelang kematiannya dalam cerita yang disampaikan oleh Lukas dalam Lukas 23 nomor 34, di situ poin terakhir pun Yesus mengajarkan pengampunan dosa dengan dia berkata di kayu salib, "Ya Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan." Lukas 23 nomor 34. Pengampunan dosa bukan penebusan dosa. Sementara Paulus mengajarkan penebusan dosa. Namboru tadi sudah mengatakan Paulus salah, berarti Namboru harus hapus. Gitu loh. Pemahaman dan kepercayaan Namboru yang mengatakan dosa Namboru sudah ditebus oleh Yesus karena itu adalah ajaran dari Paulus. Kalau mengenai kepercayaan Tuhan Yesus itu, dia mati di kayu salib, apapun kata dari Muslim, tidak mungkin saya akan rubah karena itu kepercayaan saya. Tapi kalau dari perzinahan itu, ya itu yang saya tidak ikuti karena tidak mungkin kita melakukan perzinahan itu dosa kita lakukan.
Itu karena di dalam Imamat 18 ayat 20 ada tertulis. Saya sapa dulu nih Momot. Halo, siapa Momot ini? Momot ini saya nggak tahu nih siapa nih. Momot, karena di rumah Bang Zuma dia pun naik. Halo Momot. Ya, itu saja Mbak Nora ya. Saya masih mau kerja sedikit dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Mbak Nora, begitu dulu Muslim ya. dari lahir, Saya Kak. turun dulu. Sebentar dulu Kak. Bo, bentar dulu. Kenapa Momot? Saya Muslim turun dulu dari ya. lahir. Mau kerja sedikit. Mbak Nora? Oh iya. Iya. Ya saya naikkan dulu Kristen yang lain. Saya nggak kenal siapa Momot. Suaranya nggak asing gitu. Kayaknya kayak suara Bang Al Ayubi. Iya, namanya ganti-ganti. Pusing saya kalau kayak gitu. Apa diganti nama? Iya, dia ini silakan deh. Apa yang mau dinarasikan? Kan penjelajah ke room sana sono gitu maksudnya. Ini ceritanya umat Kristen ini masuk neraka gara-gara ketinggalan KTP-nya ya Bang Faruk ya? Iya, ketinggalan KTP-nya. Kata si Raja apa semalam, teman-teman Kristen. Jadi mereka itu masuk neraka bukan hanya karena bahasa Indonesia, ternyata karena tinggal KTP-nya. Karena ketika ditanya katanya nanti setelah meninggal, kau sama istrimu menikah nggak? Menikah? Apa bukti kau menikah? KTP-ku kata dia. Jadi Ini boleh saya tanya ya? katanya, jadi mana KTP-mu katanya? Oh tinggal di dunia katanya, masuk neraka jadinya, gitu loh. Ya silakan Ya, Bang Bang Fris. Fris mau nanya. Oh iya. Jadi ini ya, kalau saya dengar tadi itu mengenai penebusan dosa dari Yesus ya. Kalau misalnya bisa kita memberikan kesimpulan seperti ini ya, kalau Tuhan mereka itu menuntut nyawa orang tidak bersalah, yaitu Yesus, hanya untuk sebuah pengampunan di mana itu letak keadilan dan moralitas Tuhan mereka ya, yang mereka banggakan. Itu berarti Tuhan yang menurut Kristen itu adalah Tuhan yang haus darah. Nah, untuk apa ya? Untuk mengampuni dosa, dia harus lihat darah dulu dari seorang yang tidak berdosa sama sekali gitu. Maksudnya saya tanya ke orang Kristen ya, orang Kristen yang percaya mengenai penebusan dosa dari Yesus yang dimatikan di salib itu. Disapa dulu itu, ya. Mana tahu. Ini si Kingdom ini Bang. Dia ibaratnya sudah di ICU, tinggal ditekan aja lagi pompa-pompa jantung itu. Iya, diturunkan aja itu. Itu kalau sudah meninggal sebaiknya dikembalikan ke keluarganya jenazahnya biar dikebumikan. Udah bawa bangki lu. Udah bawa bangki. Dia tidak mau bawa bangki. Dia bilang dia tidak kalau turunkan dia lagi mau cari apa? Cari data. Masalahnya udah bawa bangki lu. Oke, teman-teman, saya mau pergi buka ruangan lift dulu ya. Untuk berdebat sama ateis Thailand. Saya bersama teman Thailand juga ya. Kalau teman-teman mau ikut. Tapi itu bahasa Thailand ya. Oke, saya ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara Muslim, apalagi dari apologet semuanya, supaya terus berjuang melawan kebatilan dan menyebarkan kebaikannya. Semoga Allah menolong teman-teman semua dan memberikan kesehatan yang baik ya, supaya kuat untuk melawan terus. Nah, semoga panjang umur juga. Sampai ketemu. Nanti saya akan mampir lagi ya. Insya Allah. Assalamualaikum. Siap. Sampai ketemu di Thailand ya. Bulan Agustus ya ke Jakarta. Bulan Agustus ya ke Jakarta. Bulan depan. Bawa tulis. Saya pemandu wisata juga. Apa? Pinang, 17 Agustus mau Panjat Pinang, Bang Fris. Oke, see you. Oke, yuk, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aceh, selamat bergabung Aceh. User ini loh, Aceh. User 94. Yang Islam naik. User.
Halo user. User. Ya, apa kabar nih Bang Madil? Teman-teman, 3 mata yang memandang ya Bang Faruk dengan segala kerendahan hati minta sama teman-teman. Bang Madilnya teman-teman di follow lah. 3 K mata memandang. Masa tidak ada 1K followers yang ada di sini yang bisa memfollow Bang Madil? Bang Madil ini salah satu supporter ya, supporter dari apologet Islam. Ya, khususnya di Komalnya Itonora teman-teman. Ya semua ya teman-teman kan support juga lah gitu loh. Beliau sudah support kan apologet Islam itu dengan hartanya. Nah, kita support juga beliau gitu loh. Kita saling mencintai, kita saling follow itu karena Allah gitu loh. Jadi saya berharap 3 K mata memandang setidaknya ada 1K ya saudara-saudara muslim yang follow Bang Madil gitu loh. Kita pun sebenarnya kepingin follow balik teman-teman, tapi aturan dari TikTok 1 hari itu kalau nggak salah 100 yang kita follow back. Jadi kadang Bang Faruk gitu kan selesai live saya follow back terkena pembatasan, nggak bisa dibatasin, kita follow back itu dibatasin gitu loh. Tapi kalau follow suka-suka kita, berapa orang mau kita follow. Kalau kita mau follow back, kalau aku nggak salah di 100 apa berapa itu kita follow back itu boleh 1 hari? Tidak sampai 100. Iya, nggak sampai 100 yang boleh di follow back gitu loh. Dan kalaupun dipaksakan kan gitu, akun kita itu kena silobeng. Kena dia rupanya itu. Kalau kita paksa itu kita follow back semuanya sampai kita kena teguran gitu, sudah mencapai batas maksimum, itu kena karena disinyalir. Disinyalir itu apa? Gimana ya? Rekayasa. Saling follow-nya itu rekayasa. Assalamualaikum gitu Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Yusir. Silakan Bang Yusir. Udah 436 teman-teman ya. Kita minta 500 orang lagi lah setidaknya teman-teman ya follow Bang Madil ya. Sebelumnya syukran barakallahu fikum, jazakallahu khair buat semuanya. Silakan Bang Yusir. Oke, terima kasih Bang Faruk dan Mbak Nora. Saya ini kan cuma penonton, dengar saja. Ini oteng-oteng ini sebenarnya mereka ini mau apa sebenarnya ya? Padahal mereka itu sudah tahu sebenarnya, mereka masih ngotot lagi. Jadi saya kasihan Mbak Nora itu sampai rasa-rasa geragantang mau pecah. Jadi cuma begini, saya minta mungkin. Oke, Anita Rahma, ayo teman-teman, 540 orang lagi teman-teman. Silakan teman-teman, yang belum follow Bang Madilnya, coba dipastikan dulu sudah follow atau belum teman-teman. Anita Rahma, masih muter di sini. Anita Rahma, oke. Masih muter. Ya, Nap, halo. Nap, mana dihenya tadi? Halo Nap. Assalamualaikum, maaf kepencet Bang Faruk, izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya silakan Kingdom, sudah dapat datanya pendeta Kingdom. Ini Kingdom ini memang benar-benar pendeta ini ya. Ya, di bawah tolong itu tembuskan memang satu dari awal. bisa ya sampai kita nanti merujuk kepada selesai zuhur. Karena memang kebetulan tidak sholat. Di tap-tap layarnya jangan lupa absen-absennya saudara-saudaraku semua. User, ini siapa user? Halo user. Iya, tadi saya nyambung tadi dari oteng-oteng punya kepala keras ini. Saya kira Mbak Nora dan Bang Faruk bisa klaim langsung sudah. Boleh nggak? Maksudnya Bang? Maksudnya gimana?
Maksud saya begini, kayak seperti loading. Loading ini kalau mereka ngotot terus, loading langsung panggil Dola binti Google. Dia kasih jelas, mereka kapok. Kira-kira begitu Bang Faruk. Halo? Ya Bang. Ya, siap Abangku, siap. Iya, saya cuma kasihan Mbak Nora itu setiap hari mereka ngotot ribut nggak masuk akal itu. Padahal mereka sudah tahu itu. Jadi kalau boleh Mbak Nora panggil Dola binti Google supaya kasih jelas, mereka langsung kapok itu. Oke, begitu saja Bang Faruk. Makasih. Siap, Abangku, siap. Ini pemasaran saja daripada kepala pica nanti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kalau diskusi maksudnya begini. Untuk saudara-saudara muslim yang di bawah, setiap kita pendebat ini kan punya cara masing-masing ya. Punya karakter masing-masing, punya kriteria untuk memilih lawan diskusinya masing-masing, ya. Jadi memang tidak bisa sama. Kayak contoh saya tidak bisa berdiskusi seperti Ustadz Alif, nggak bisa. Ustadz Alif orangnya sabar, saya nggak bisa. Ya, atau mungkin, itu Faruk mau seperti kayak mungkin seperti Ustadz Alwan misalnya. Enggak, itu tidak aku bisa. Aku diskusinya sabar sama kayak Ustadz Alif gitu loh. Ini itu makanya terus ada yang bilang pakai Dola. Saya jujur saya memang saya sengaja tidak mau pakai itu. Bagi saya kalau tetap mau ngeyel silakan ngeyel. Tapi kalau dia berbasis data nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ngeyel menghujat ya udah turunkan aja. Tapi kalau ngeyel dia berbasis data, ya itu wajar lah. Namanya juga bela keimanannya ya. Nah, tapi yang mengambil poinnya itu, yang menilai itu adalah netizen di bawah. Jadi kita ini hanya menyampaikan saja. Lawan diskusinya mau ngeyel mau apa terserah. Begitu. Sabar, Fred katanya. Itu harus sabar. Contoh yang kayak Kingdom ini. Teman-teman ya. Sabar loh sama si Kingdom. Tengok tuh. Nah, kalau saya pribadi sih setuju Kak ya. Masing-masing orang itu harus berbeda. Ya kalau sama ya gimana? Gak ada bedanya nanti. Jangan disama-samakan lah, karena setiap orang itu kepalanya saja sudah berbeda, ya kan? Meskipun satu iman, kepalanya berbeda, pemikirannya berbeda, caranya berbeda, gitu. Jangan nggak usah dipaksakan dengan harus sama dengan orang lain, gitu teman-temannya. Lanjut. Ya silakan, Kingdom. Alah jatuh ya kan. Lanjut ya kan. Makanya aku bilang kalau Bang Faruk naik ke Kamalito. Sabar kalau Bang Faruk naik ke Kamalito Nora ini nggak ada hotelnya. Bukan nggak ada. Udah naik kita ke Kamalito Nora, ini hotelnya kan. Tadi ramai kali loh. Semangat kali aku tadi, sampai sarapan cepat-cepat aku tadi. Banyak hotelnya. Menghilang satu-satu. Oh alah. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Madil, jazakumullah khair, Masya Allah. Jadi begitu teman-teman ya. Memang kalau teman-teman oten itu ngeyel itu biasa, kita harus sabar. Kalau prinsip saya dia mau ngeyel kayak manapun silahkan gitu loh. Silahkan dia mau ngeyel kayak manapun. Penting jangan menghujat itu loh. Kalau dia masih ngeyel kita layani dia, karena cuma itu senjata mereka satu-satunya. Ngeyel, mereka nggak punya senjata lain selain daripada ngeyel gitu. Faruk diturunkan aja diblokir tuh. Disitulah letak tantangan kita berapologet tadi. Kita berupaya kan melawan mereka, melawan mereka meskipun mereka ngeyel, berupaya menyadarkan mereka meskipun mereka ngeyel gitu loh. Meskipun mereka tak mungkin bisa tersadarkan gitu loh. Oke, Bezo, sahabat Bezo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dong Bezo. Astagfirullahaladzim itu lewat debat ini jago nih.
Apalah itu. Enggak, aku dengar tit, kesel banget aku loh. Ya, silakan naik Kristen, buka kameranya ya. Barakallah Bang Madil, sehat selalu, ditambahkan Allah rezekinya, barokah umur untuk Abang dengan keluarga semua di rumah, di mana saja. Amin ya Allah, amin. Yang kemarin itu, Masya Allah, Bang Madil, barakallahu. Itu saya lihat itu ada apa? Baru kemarin loh. Bentar dulu, dia pagi-pagi pernah dia ngomong belum ada pemberkatan, sudah ada pemberkatan dia tidak mau. Ayo pemberkatan dulu, nggak boleh kayak gitu kok itu. Nggak boleh gitu lah. Kita hormati. Ada ustadz kita di sini. Ya gimana Bang? Ustadz Alif yang lagi makan. Masya Allah Bang, orang biasa baru tengok diskusinya Bang Farum. Baru kemarin sarungku sampai basah itu sama opung itu. Yang KTP-nya ketinggalan. Opung mana? Ada di Komal ke semalam. Aku sekarang ini kan belakangan ini lebih fokus kepada hukum fikih itu, gitu loh, tentang hukum. Aku buka Komal tentang hukum. Aku udah gak peduli lagi. Teman-teman OT ini mau nuhankan siapa udah gak peduli aku lagi, gitu loh. Mau nuhankan tutup panci, sendal jepit sebelah kiri, ranting pohon, mau bugel, mau casing handphone, dituhankan urusan dia lah, gitu loh. Cuman aku mau memaparkan kepada dia, ketika kamu menuhankan Yesus, tapi tidak ada aturan yang disampaikan oleh Yesus, lantas apa bedanya kamu dengan orang yang menuhankan tutup panci? Orang yang menuhankan tutup panci juga nggak punya aturan, nggak punya petunjuk. Karena apa? Tutup pancinya nggak bisa ngomong, orang benda mati. Nah, bagaimana dengan kalian yang menuhankan Yesus, sementara Yesusnya tidak pernah memberikan petunjuk kepada kalian, tidak pernah memberikan hukum pada kalian, tidak pernah memberikan perintah dan larangan kepada kalian? Setiap apa yang kalian lakukan karena tidak pernah diajarkan dan tidak pernah disampaikan kepada kalian, berarti apapun yang kalian lakukan tidak dikenal oleh dia. Gak dikenal oleh dia. Yesus tidak mengenal peribadatan kalian, Yesus tidak mengenal ritual perkawinan kalian, Yesus tidak mengenal ritual penguburan kalian, Yesus tidak mengenal ritual ibadah kalian. Maka wajar, berarti dalam Matius 7:23 Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Ternyata kita pahami di situ, kata aku tidak mengenal kamu di situ bukan berarti tidak mengenal rupanya, tidak mengenal kulitnya, tidak mengenal jasadnya. Ternyata tidak mengenal semua perbuatannya. Kau tuhankan Yesus, Yesus tak kenal. Kau beribadah pada Yesus, Yesus nggak kenal. Kau berdoa meminta pada Yesus, Yesus nggak kenal. Kamu menikah, Yesus nggak kenal ritual pernikahanmu. Kau melakukan penguburan, Yesus tidak mengenal ritual penguburanmu. Semua apapun yang kau lakukan, Yesus tidak mengenal. Maka dikatakan Yesus di kalimat terakhirnya, pembuat kejahatan. Kenapa pembuat kejahatan kata Yesus? Ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, contoh, kamu melakukan sebuah ritual pernikahan, tapi pernikahan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus, itu kejahatan. Kenapa kejahatan? Nah, bisa jadi ternyata itu perzinahan. Ternyata perzinahan. Ketika kalian melakukan ritual penyembahan, Yesus tidak pernah mengajarkan tata cara ritual penyembahan itu tadi, kan gitu. Kenapa dikatakan Yesus itu pembuat kejahatan? Bisa jadi itu bukan penyembahan, tapi penghinaan. Penghinaan terhadap diri siapa? Terhadap diri Yesus. Itu berarti penghinaan terhadap diri Yesus. Kenapa dikatakan penghinaan terhadap diri Yesus? Karena Yesus tidak pernah memperkenalkan ajaran seperti itu. Aku Tuhan, sembahlah aku, tidak pernah. Maka dikatakan Yesus kejahatan. Sama analoginya kayak Bang Farouk. Bang Farouk pergi ke Medan, ke Jakarta misalkan. Turunkan aja lah itu Bang Farouk pergi misalkan ke Jakarta, kan gitu. Teman-teman di Jakarta menyambut kedatangan Bang Farouk dengan pedang pora. Kegiatan pedang pora, di mana kegiatan pedang pora itu menyambut anggota militer yang sedang menikah, atau menyambut Bang Farouk dengan ritual penerimaan atau penyambutan. Gitu loh, jenderal militer. Itu penghinaan bagiku. Aku merasa dihina kayak gitu. Kenapa aku merasa dihina? Aku bukan jenderal militer. Kenapa kalian sambut aku seperti penyambutan jenderal militer? Ini kan kesannya mengolok-olok aku.
gitu loh. Kesannya kan ngomong-ngomong aku, kalian tahu aku nih satpam. Kenapa kalian lakukan penerimaan seperti itu terhadap diriku, penyambutan seperti itu pada diriku? Maka aku anggap itu sebuah kejahatan, membuat kejahatan. Karena apa? Aku tidak pernah mengajarkan kalian supaya kalian melakukan hal itu seperti itu padaku. Itulah alasan berarti dikatakan di dalam Matius 7:23 tadi, aku tidak mengenal kau sekalian, enyahlah daripada hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Dan pembuat kejahatan tempatnya di mana? Di neraka. Matius 25:41. Di neraka tempat pembuat kejahatan, dibakar dalam api yang menyala-nyala bersama dengan si iblis. Begitu, silakan yang mau membantah narasi Bang Faruk silakan. Pemikiran-pemikiran ini akan hadir, hanya akan hadir bagi teman-teman mualaf yang berupaya mengkomparasikan kepercayaannya dulu dengan kepercayaannya sekarang. Hadir ya, oh gini ya begitu. Oke, Selawaji. Assalamualaikum Bang Faruk. Tanya Bang Faruk. Dengan dulu kan Bang Selawaji. Dengan dulu kan Kristen itu di Amsal 7 ayat 18 sampai 20 itu kalau suaminya pergi disuruh berzina gitu tak Bang Faruk? Aduh, kita nggak boleh apa ya? Sebenarnya ceritanya nggak kayak gitu Abang. Gitu. Ini ada Adi ini Muslim apa Kristen? Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi Muslim. Ya, saya Muslim, saya Bunda. Saya mau belajar dulu sama teman-teman yang ada di Pomal ini kan. Ya, sama Bunda juga. Saya mau belajar sebenarnya. Dan mau bertanya kalau bisa Bunda. Nah, apa Bang? Di sini kita utamakan yang Kristen naik. Halo Bunda. Halo Robusta Islam Kristen. Robusta. Itu tengok yang mau naik ya. Ini saya cuman saya sebentar aja ya. Beberapa tidak sampai berapa menit lah. Ini bagi saudara muslim bentar. Saya yang ada di bawah. Kak Nora, ya. Sebelum dilanjut, bentar ya, aku selesaikan soalnya gini kata istri tadi. Ini makan kata dia kan. Aku bilang, bentar, ini lagi seru sama Oten. Kok pilih aku sama Oten kata dia. Oh langsung aku tinggalin, makanya aku tuh tunggu selesai dulu ya. Iya. Tapi kadang-kadang bener diskusi sama Oten bikin lupa istri. Jadi begini, saudara-saudara saya yang ada di bawah yang muslim, saya tegaskan lagi yang muslim. Saya di sini minta pertolongan saudara-saudara untuk tap-tap layar, jangan lupa absennya. Kalau ada galerinya silakan diisi, kalau tidak ada tidak masalah, diposting ulang, di-share. Tolong jangan ada yang naik. Saudara muslim tolong ada yang jangan naik. Kalau mau belajar, simak di bawah. Kalau mau support kami, itu yang saya minta, tap-tap layarnya. Kalau absennya diisi. Kalau tidak ada pun tidak masalah kalau tidak diisi. Tapi saya mohon jangan ada yang naik, saudara muslim. Biar kita di sini diskusi. Kristen silakan naik, buka kamera. Kristen naik, buka kamera. Peraturan di room saya, yang mau menjadi narasumber, buka kamera. Ya, buka kameranya. Saya tidak mau tidak buka kamera. Kenapa? Di sini saya takutnya ada yang namanya nanti penghujatan ataupun penfitnahan. Di sini yang tidak enaknya saya sebagai host karena saya buka kamera. Terus narasumber saya tidak mau buka kamera. Nanti ada ketidaknyamanan, saya juga kena. Saya tidak mau. Makanya saya selalu sarankan kalau mau jadi narasumber buka kamera. Kecuali tidak narasumber. Silakan menyimak. Tapi jangan masuk menjadi narasumber. Saya tidak mau. Karena narasumber wajib buka kamera. Siapapun, mau saudara muslim atau Kristen. Kayak Ustaz Talib kayak gini off cam tidak masalah, bukan narasumber. Tapi ketika beliau mau bernarasi, mau jadi narasumber, buka kamera. Itu lebih baik. Tidak muslim, tidak Kristen, saya tidak ada pengecualian. Kecuali dia tidak jadi narasumber, silakan. Begitu. Ya, jadi yang Kristen silakan naik, kita berdiskusi, pakai data, buka kameranya. Kalau Anda tidak siap untuk buka kamera, silakan turun. Yang muslim silakan di bawah saja tap-tap layarnya, love orange-nya. Saya minta maaf.
Kalau memang ada kesalahan kata-kata saya yang menyakitkan. Tetapi ini room saya buat seperti itu biar tertib begitu. Gak jelas konsepnya, terserah kau. Ya, bos muda. Halo bos muda, Islam Kristen. Oke, turun. Ya, oke, buat teman-teman di bawah juga, kalau ada tapingan-tapingan yang menghujat, ya, itu jangan ditanggapin teman-teman ya. Jangan dibalas hujat. Langsung tapping aja. Host, si fulan, bisukan itu, biar kita bisukan. Jangan dibalas hujat teman-teman. Karena apa? Ruh dari diskusi itu bukan menyakiti hati pendengarnya. Ruh dari diskusi itu ya bukan menghinakan lawan diskusinya, bukan. Gitu loh, bukan saling hujat, saling caci, saling maki, bukan. Ruh dari diskusi itu adalah informasi, pengetahuan, gitu loh. Oke, janji setia. Abang kan kuat hujat juga. Masya Allah, barakallahu fikum, Bang Amerika. Islam Kristen, janji setia. Iya, aku kiai yang selalu menghamili perempuan. Enggak. Orang seperti inilah yang merusak dunia dialektika, yang mengotorin gitu loh. Begini, penyusup seperti inilah yang merusak dunia dialektika, gitu loh. Sehingga terkesan ada kebencian dalam setiap narasi-narasinya. Masya Allah, barakallahu fikum, Bang Amerika, jazakallah khair. Jadi teman-teman Kristen, bukan hanya teman-teman Kristen ya, teman-teman Muslim juga begitu. Di komal-komal Kristen, kalau teman-teman tidak memiliki literasi, belum memiliki pengemahaman dan juga kemampuan untuk berdiskusi, sebaiknya jangan naik lah, nggak usah naik. Kalau mereka menghujat Islam, rekam, laporkan ke kita, atau atau di-sharekan dalam video-video kalian. Tinggalkan komalnya. Jangan lagi nengok di bawah. Kalau ada apologet oten Kristen, dia menghujat. Takutnya komal itu sebenarnya hostnya itu bukan Kristen. Dia bukan Kristen. Kita umat yang cerdas loh. Umat Islam ini adalah umat yang cerdas. Umat yang menggunakan akalnya gitu loh. Fleksibel dalam pemikirannya. Nggak langsung menuding secara membabi buta. Nggak gitu Islam. Bisa jadi dia adalah orang bayaran yang sengaja mau membenturkan antar umat beragama. Buka komal dia ngaku Kristen, tapi narasinya menghujat. Blokir saja, jangan di situ. Apalagi naik berupaya menjelaskan, nggak usah. Bukan kapasitas kita gitu loh. Tinggalkan saja. Bang Faruk aja kadang scroll saya lihat itu ada komal katanya Kristen, tapi narasinya menghujat aja. Udah saya blokir. Ngapain gitu loh? Saya dengerin dia. Dia berbicara tentang Islam tanpa pengetahuan, hanya bermodalkan kebencian saja. Logikanya gini teman-teman, manusia yang kita tidak tahu watak dan akhlaknya berbicara tentang Nabi Muhammad SAW dengan perkataan dan isi narasi yang buruk. Sementara Allah saja yang menciptakan manusia dan segala alam semesta ini, dalam surah Al-Qalam mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung, di mana di dalam Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, 6.600 lebih ayat, cuman Nabi Muhammad SAW sajalah yang dikatakan Allah memiliki budi pekerti yang agung. Cuman dia. Kepada nabi-nabi yang terdahulu yang dikisahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, nggak ada dikatakan Allah begitu. Karena apa? Karena satu-satunya nabi dan rasul yang tidak pernah mau meminta adab atas umatnya yang mengingkari dia, cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Lut diingkari umatnya, ngadu pada Tuhannya, turun adab. Gitu loh. Nabi Lut alaihissalam diingkari oleh umatnya, dihinakan, diolok-olok umatnya, ngadu pada Tuhannya, turun adab. Begitu juga lah kaum Ad, kaum Tsamud, begitu juga ngadu pada Tuhannya, turun ada. Nabi Muhammad SAW nggak ada. Bahkan suatu ketika dalam perang Uhud, ketika Nabi Muhammad SAW dilukai giginya, sahabat pada saat itu berkata, ya Rasulullah, mintakan adab atas mereka agar mereka diadab punah mereka. Apa kata Rasulullah? Tidakkah kau mengetahui aku diutus ke bumi ini bukan untuk memberikan laknat, tapi memberikan rahmat, kata Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah dalam surah Al-Qalam ayat 4 tadi, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Allah saja
sama memiliki budi pekerti yang agung. Ada manusia di mana presiden sendiri nggak pernah mengatakan dia punya budi pekerti yang agung, mengata-ngatai Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang buruk. Dia sendiri yang kayak gitu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.